Surat apa itu? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan, man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah. Ya, jadi kalau masuk rumah mau ngamalin nggak, Pak? Baca salam buat Nabi ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, salamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus salam ke Nabi, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Udah ada semua kan itu di tahiyat kita. Jadi itu boleh dipakai. Yang mengajarkan Imamuna Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, silakan diamalkan itu. Masuk rumah baca apa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan disarankan oleh beberapa guru-guru saya yang wali-wali Allah, mereka yang sering ruhaninya berinteraksi dengan Rasulullah, sebelum masuk rumah 1 langkah 3 langkah undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, atau salawat kita, baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah, salam itu bacaan yang suka dibaca oleh Rasulullah. Apa arti salam? Bara'atuhu anil aurati wal uyubi was sayyiati was syururi, terbebasnya Allah dari semua keburukan aib. Itu arti dari assalam. Maka kalau rumah dimulai baca assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu rumah akan diberkahi, dihilangkan keburukan-keburukannya. Kalaupun ada pertengkaran, cepat selesai. Ada masalah, cepat adem. Itu kalau sering baca, ya, silakan diamalkan. Masuk kamar, baca itu. Kita undang dulu Rasulullah masuk nurnya ke dalam rumah. Insya Allah baru rumahnya baitijan. Nanti ada aja cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ini kan kalau pulang capek, gampang emosi. Ya benar nggak bapak-bapak ini? Istri kita biasanya di rumah ngurusin anak, sewot juga kadang capek. Nah ini bisa diredam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidul ummatil Muhammadiyah minal iman. Energi kekuatan umat Nabi Muhammad dengan iman. Imannya umat Nabi Muhammad ini lebih luas. Ya, ayat yang sering kita baca, yang mana jika ayat itu dibaca, syaitan tidak akan masuk ke satu tempat di mana ayat itu dibaca. Surat apa itu? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan, man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah. Ya, jadi kalau masuk rumah mau ngamalin nggak, Pak? Baca salam buat Nabi ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, salamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus salam ke Nabi, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Udah ada semua kan itu di tahiyat kita. Jadi itu boleh dipakai. Yang mengajarkan Imamuna Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, silakan diamalkan itu. Masuk rumah baca apa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan disarankan oleh beberapa guru-guru saya yang wali-wali Allah, mereka yang sering ruhaninya berinteraksi dengan Rasulullah, sebelum masuk rumah 1 langkah 3 langkah undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, atau salawat kita, baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah, salam itu bacaan yang suka dibaca oleh Rasulullah. Apa arti salam? Bara'atuhu anil aurati wal uyubi was sayyiati was syururi, terbebasnya Allah dari semua keburukan aib. Itu arti dari assalam. Maka kalau rumah dimulai baca assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu rumah akan diberkahi, dihilangkan keburukan-keburukannya. Kalaupun ada pertengkaran, cepat selesai. Ada masalah, cepat adem. Itu kalau sering baca.
silakan diamalkan. Masuk kamar, bacain itu. Kita undang dulu Rasulullah masuk nurnya ke dalam rumah. Insya Allah baru rumahnya baitijan. Nanti ada aja cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ini kan kalau pulang capek, gampang emosi. Ya benar ya bapak-bapak ini. Istri kita biasanya di rumah ngurusin anak, sewot juga kadang capek. Nah ini bisa diredam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'azim wa nasibuha minhu kabir, ya. Kekuatan energi umat ini, energi imannya sangat-sangat besar. Bagaimana besarnya? Li'annaha tu'min bikulli kitabin anzalahullah. Besarnya, luasnya pikiran umat Nabi Muhammad ini bisa percaya semua kitab suci, bisa percaya semua para nabi, ya. Wa bikulli malakin khalaqahullah, bahkan percaya dengan semua malaikat yang Allah cipta. Nah, ini tiga ini penting nih. Percaya sama semua kitab. Orang Yahudi percaya nggak sama Injil? Enggak. Orang-orang pengikut Nasrani percaya nggak dengan Al-Quran? Nggak percaya, nggak sempurna. Dia harus percaya seharusnya. Kita percaya nggak dengan adanya Taurat? Kita percaya dengan Injil? Kita percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa? Kita percaya semua. Nabi Uzair, Ezra, Jones, Nabi Yunus, Abraham, Ibrahim, kita percaya semua. Nuh, kita percaya semua. Nggak ada nggak kita percaya nabi-nabi. Namun untuk ceritanya, kisah mereka kita selektif, gitu. Itu aja bedanya. Kita percaya dengan semua mereka, namun kalau ada berita masuk, nah kita seleksi dulu berita ini sahih atau tidak sahih. Dan inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, Rasul Nabi Muhammad, ya, percaya dengan semua yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang beriman. Kita ini beriman gak? Di situ ada alif lamnya. Semua orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini dia. Semuanya para orang beriman umat Nabi Muhammad. Jadi alif lam di situ itu umat Nabi Muhammad. Wal mu'minun dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 285 itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita umat siapa nih? Berarti kita masuk dalam alif lam itu. Semoga nama kita tertulis dalam titik-titik itu. Amin ya rabbal alamin. Semuanya amanah billah, percaya kepada Allah. Maka Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, itu juga Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Tuhan kita. Bedanya mereka mensifati Tuhannya mungkin sudah berbeda. Nabi Musa sama dengan kita, Nabi Isa, tapi umatnya sudah ada yang menyimpang. Masa umat Nabi Musa ada yang mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Masa ada pengikut Nabi Isa yang mengatakan Allah beranak? Maka surat Al-Ikhlas membantah itu semua. Lam yalid walam yulad. Allah tidak tunduk pada hukum sebab akibat, karena melahirkan dan dilahirkan hukum sebab akibat. Dialah pencipta sebab akibat. Itulah makna Allahus Samad. Secara harfiah Allahus Samad, Allah tempat meminta, itu harfiah. Tapi kalau saya sebutkan makna asalnya, Allahus Samad, Allah lah pencipta semua asbab. Pencipta semua asbab. Maka kepada Allah lah kita meminta supaya Allah ciptakan asbab-asbab yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah, malaikat. Mungkin sebagian kita sudah dapat kisah ini. Pengikut Nabi Musa tidak percaya lagi dengan Jibril karena dianggapnya Jibril berkhianat. Nah, bisa Jibril berkhianat. Jadi bagi mereka Jibril, Mikail itu musuh mereka. Jadi Bapak ini kalau nonton film orang-orang sana, orang barat, mereka memusuhi angel, memusuhi Jibril. Itu yang buat pasti orang Yahudi. Ya, sutradaranya atau pembuat ceritanya itu orang-orang Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa Jibril berkhianat, Mikail berkhianat. Itu bayangan mereka tentang malaikat, ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa disebut berkhianat? Kok setelah Nabi Musa dia masih nurunin kitab yang baru, yaitu kitab Injil. Makanya mereka ini tambah bingung lagi, kok ada malaikat turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qalu sami'na, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada pembedaan terhadap semua para rasul, semua kitab-kitab, semua malaikat-malaikat. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar lalu kami taat. Ghufranak. Nah, ghufranak ini bahasa Arab itu kata benda tapi isinya meminta. As'aluka ghufranak, aku meminta kepada engkau ya Allah, kami meminta kepada engkau ya Allah ghufranak, ampunan engkau. Bahasa Arab ghafar, ghufran itu berarti penghapusan atau penutupan dosa. Ini beda ghafur, ghafar dengan afu. Kalau afuwun karim, afu itu artinya penghapus. Kalau ghafur ditutup. Ditutup. Maka kita kalau berdoa istighfar gimana? Astaghfirullahal azim, ya. Biasanya ada tambahan. Innallaha ghafurur, Allah maha ghafur, maha menutupi semua dosa dan aib. Kalau Allah tidak tutupi aib saya, aib bapak ibu ini semua, waduh, kita bisa-bisa benci Pak semuanya. Kecuali yang sudah tasdik. Yang sudah tasdik, betul-betul membenarkan dari dalam dirinya, gurunya berubah, dia nggak akan berubah. Ini cuma karena kita pindah tempat kajian, mulai jadi juri, ngeritisi kita. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu pemahaman dia. Ya, saya diprotes Pak, ada laporan masuk. Kenapa pengajian yang malam Ahad, ya Al-Badr, dipindah-pindah? Katanya mau khidmah. Lah ini bagian dari khidmah saya. Al-Badrnya pindah, ya saya ikut pindah. Bukan kita buat-buat sendiri. Dan itu saya cancel semua loh Pak. Majelis apa aja di luar saya cancel untuk Al-Badr. Insya Allah kalau tidak ada perubahan ke depan masih begitu. Kalau dia di kandang jurang berarti hikam. Kalau di luar tergantung kesepakatan Al-Badr dengan tempat yang mau buat kajian. Tapi saya nggak butuh menjelaskan itu, ya. Kalau murid yang shadiq sama gurunya nggak suka jadi juri, ya. Jadi murid itu dua, ingat-ingat ya. Murid itu ada dua, murid yang shadiq, murid yang kazib. Murid yang sungguh-sungguh lahir batin dia berguru, maka guru ini yang dia pandang bukan sesuai dengan nafsu intelektual dia atau nafsu spiritual dia. Kalau nggak cocok sama nafsu spiritualnya, nafsu seksualnya, bukan itu ya, nafsu, ada nafsu keilmuan, intelektual, nggak cocok sama dia, dia tinggal gurunya. Ini murid kazib, murid yang tidak sungguh-sungguh. Maka jangan senang Pak Kiai kalau ada orang muji Pak Kiai. Siapa tahu dia muji Pak Kiai karena ada kecocokan paham dia dengan Pak Kiai. Ya, santai aja kita dipuji. Begitu juga kalau kita dicaci, biasa aja, jangan marah-marah juga, ya. Kecuali dia ngajak debat, ya, kita debat dengan dia dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya dengan cara yang terbaik. Jangan melambung kalau dipuji, jangan juga kemudian terpuruk kalau dikritisi, dicaci maki. Biasa aja kita. Tapi aneh kasih tahu antum, murid terbagi dua, murid shadiq, murid kazib. Murid kazib ini kagum kepada sosok guru karena sesuai dengan latar belakang dia, politiknya kah, mazhabnya kah, manhajnya kah, atau sesuai dengan nafsu dia dalam berguru. Jadi berguru tuh jangan pakai nafsu, berguru tuh pakai ketulusan jiwa. Hilangkan ego kita, baru kita berguru. Jangan bawa ego dalam berguru, ya. Kalau antum bawa ego dalam berguru, ntar bilang, Pak Kiai Abdurrahman udah berubah, dulu belum punya pesantren, gampang sapaan sama kita, sekarang sombong gitu. Ini contohnya nih, jadi juri. Tapi siap-siap pakai murid begitu ada terus, akan ada terus. Jangan kaget, ya, jangan kaget. Tapi kalau murid yang shadiq, mau apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, guru kami sekarang sudah punya kesibukan yang luar biasa, tolong sehat-sehatkan dia ya Allah. Ya, dia punya santri banyak ya Allah, ya, bantu dia ya Allah zahir dan batin. Gitu seharusnya kalau sama guru, bukan malah jadi juri kita, ya. Dalam hati itu hati-hati, jangan pakai nafsu dalam berguru. Baru disebut al-murid as-shadiq, murid yang sungguh-sungguh, yang zahir batinnya sama. Kalau kazib enggak, nah, banyak sekali. Cuma karena beda dikit, langsung diserang gurunya. Nanti ke depan kita akan banyak berbeda. Siap nggak beda? Beneran nih? Insya Allah, kurang yakin ya. Banyak Pak, nanti kita berbeda. Kalau antum menganggap guru harus sama dengan pikiran saya, lah siapa antum? Siapa kita?
Mana kaedahnya guru harus ikut kesenangan murid, itu dari mana? Ya, saya mencoba menghancurkan itu bertahun-tahun ketika saya berguru. Musibah saya paling tinggi apa, Pak? Ayah saya tengkar sama guru saya, Pak. Sama-sama orang yang khidmah ke satu zawiyah, satu surau. Tengkar mereka. Ternyata dikomporin-komporin sama orang sekitarnya. Bagi saya, ya salam. Ya. Untung sebelum itu kita dikasih hadiah oleh Allah. Ya, sering terbangun komunikasi batin secara rohani dengan baginda Nabi SAW, sehingga setiap saya sholawat koneksi itu muncul, seakan-akan Nabi itu ada di hadapan, seakan-akan. Ya, ntar jangan salah paham lagi ya. Sehingga itu menghibur. Waduh, ayah, guru, ya, kebayang dua-duanya nih, tengkar nih. Tapi sekarang udah baikan lagi. Ujian aja, ujian buat kita. Kita ini tetap nggak berguru kepada beliau kondisinya begitu, tetap nggak hormat kepada ayah, dia lagi nggak baikan sama guru kita. Itu berat sekali tuh ya. Pengalaman saya tahun berapa tuh ya, umur saya waktu itu masih 27 tahun. Udah lumayan juga tuh. Siap jadi murid yang shadiq ya. Oh, kiainya nggak shadiq, itu urusan kiainya, ente urusannya ya. Urusannya kita ini gimana, berguru shadiq atau tidak shadiq. Banyak sahabat saya cinta sama habaib, tapi habaib yang cocok sama politik dia. Giliran habaibnya gak cocok politiknya sama dia, dihujat-hujat. Lah ini mah cintanya palsu. Berarti dia cinta kepada Habib Fulan karena kesamaan cara pandang politik. Nah, kita nggak mau ada murid begitu. Mau menghancurkan ego ini, ego pribadi, ya. Semoga kita semua diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 136, ada perintah. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini ajaran yang tua. Qulu amanna billah. Katakanlah, qulu semuanya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billah. Kami percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan juga yang diturunkan kepada kakeknya Rasulullah, Ibrahim, Ismail. Ini jalur, satu jalur. Ada jalur yang lain, Ishak, Yakub, wal asbat, dan keturunan-keturunan nabi-nabi ini. Keturunan Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak siapa? Yusuf, itu paling kecil ya, nomor 2 paling kecil. Di bawah kecil ada lagi Benyamin ya. Nyampe di Betawi jadi Benyamin ya. Radio band radio. Terus ke bawah ada Daud, Sulaiman, Musa, sampai ke Isa. Bahkan ada nabi lain, Daniel, Samuel, itu nama nabi semua tuh. Ada nabi Ahyail, apa gitu namanya. Banyak, nabi-nabi itu banyak sekali. Jadi dulu, kalau ulama-ulama yang bermakrifat hari ini, dihidupkan di masa dahulu, mereka jadi nabi. Syaratnya satu, bermakrifat. Di kalbunya ada pengenalan kepada Allah. Jika Allah hidupkan mereka dulu, mereka pasti jadi nabi. Para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, jika mereka dihidupkan bukan di zaman dahulu, dihidupkan sekarang, bukan jadi nabi, cuma jadi wali. Tuh hebat nggak umat Nabi Muhammad? Jadi walinya umat ini, itu nabinya umat terdahulu. Itu makomnya kita tuh. Ya. Maka kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami percaya dengan apa yang diberikan ke Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyun, yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Kenapa? Sumbernya sama. Jadi kita cinta ke Nabi Musa, kita cinta ke Nabi Isa. Musa, Yesus sama, kita cintai semua. Nggak ada yang kita nggak cintai. Ya. Kata Arthur Jeffrey, Ibrahim itu juga nama lainnya Brahmana. Jika demikian, berarti ada kaitan juga Hindu Buddha itu. Ya. Namun di Quran nggak disebut. Oleh karena itu kita tawakuf, kita menahan diri. Ya. Tapi hasil dialog saya dengan beberapa aulia-aulia, wali-wali Allah, ahli sejarah, Siddhartha Gautama dan lain-lainnya. Kalau di Cina itu ada apa? Lao Tse, ya, Konghucu. Itu menurut mereka itu nabi-nabi. Dulu itu nabi. Karena konsep ketuhanannya hampir mirip. Bahwa Allah itu Allah Ahad, Esa, Maha transenden, tidak bisa dibayangkan. Ya.
Kalau umat terdahulu, yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Percaya kepada sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain. Kalau kita tidak. Makanya jangan heran Pak ya, di rumah saya koleksi Injil, Taurat, Weda. Bahkan saya koleksi kitabnya Tao dan orang-orang Konghucu. Senang baca aja. Jangankan buku mereka, buku Aristoteles saja saya baca ya. Buku Plato, Republik saya baca. Bahasa Arab. Jadi ternyata kitab-kitab filsafat sudah diarabkan semua. Yang bahasa Latin sekarang itu terjemahan dari Arab. Jadi dulu filsafat Yunani kuno sudah diarabkan. Bisa juga berarti diislamkan. Ya. Maka kalau ada orang ingin pakar filsafat Yunani kuno, dia mesti belajar bahasa Arab. Nggak cukup bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu terjemahan. Bahasa Yunani gimana? Nggak cukup. Karena bahasa Yunani yang ditulis sekarang itu terjemahannya dari yang Arab yang ada itu. Ya. Inilah alasannya kenapa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab perempuan. Kenapa? Karena imannya si muslim ini mencakup imannya si perempuan. Ini versi beliau ya. Ini bukan saya ngomong loh Pak ya. Tapi tidak boleh menikah perempuan muslimah dengan laki-laki yang imannya tidak seluas si perempuan itu. Nanti sempit dia. Nggak boleh, dia harus, namanya mau jadi yang cari imam, minimal imannya lebih luas daripada dia, atau minimal sama. Kalau suaminya seorang non-muslim, berarti iman dia cuma ke seorang nabi atau sekelompok nabi, satu bagian kitab, tapi nggak percaya kepada kitab-kitab yang lain. Berarti iman dia tidak lebih sempurna daripada iman si perempuan. Maka jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita terjebak karena bab cinta. Cinta itu kan karena sering ketemu, karena desiran awal memandang. Ini bisa hilang Pak. Maka apa masih kurang? Ada orang menikah besar-besaran, cerainya besar-besaran juga. Oh, besar-besaran juga. Nikah gede-gedean, nggak lama cerai. Itu kejadian. Artinya tidak ada cinta sejati itu kecuali hanya kepada Allah. Jangan sejatikan cintamu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta kepada Allah, maka semua cinta akan berubah. Suami istri satu saat akan cerai. Nggak cerai dengan secara zahir masih hidup, cerai dengan kematian. Bakal begitu. Banyak saya ketemu ya, laki-laki atau perempuan meninggal pasangannya atau cerai. Saya nggak akan nikah lagi. La tazawwaj abadan. Habis 4 bulan ketemu yang bening dikit. Kawinin dong Ustaz. Ya nikahin dong Ustaz. Berarti dia bilang nggak mau nikah pun itu cuma ahwal, kondisi aja. Ya. Mohon disampaikan ke anak-anak muda kita, ya, termasuk yang tua-tua nih kayaknya puber lagi ya. Sama. Orang dalam bab cinta begini, itu nggak ada tuanya. Rambut doang yang berubah. Muka doang yang tambah keriput. Tapi kalau masalah keinginan yang begitu, nggak ada tuanya Pak. Kita muda semua tuh ya. Sepakat atau sepakat? Senang amat ya.